فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sampai panasnya ke kulit kita, itu sains loh. Masak air, kenapa airnya panas padahal dipanasinnya dari bawah, tapi kenapa juga matahari nyala di atas tapi panasnya sampai ke kulit kita. Itu semua sains, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, itu semuanya sains. Nah, tetapi kok ada hubungannya sama Al-Quran? Ternyata ini, tapi yang satu, Kak Dimas akan ngobrol dulu sama teman-teman. Quran itu bukan book of science. Quran bukan book of science. Bukan, kalau misalnya ada teman-teman yang ngomongin Quran itu berarti book of science, Kak. No, Quran itu adalah book of science. Book of science. Book of science yang di dalamnya, nah di dalamnya ada science. Jadi book of science itu apa? Ada yang bisa kasih tahu Kak Dimas, science itu apa? Science? Ilmu. Science. Tanda, tunjuk. Tanda itu adalah sesuatu yang paling tepat. Book of Sign adalah buku yang menandakan. Jadi bukan tanda, nyari tanda di Al-Quran mana tanda. Oh, maksudnya tanda wakaf, Kak? Bukan. Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of sign. Siapa yang membaca Al-Quran berarti dia akan melihat tanda-tanda keberadaan Allah. Siapa yang membaca Al-Quran akan melihat tanda-tanda kebenarannya Allah, kebesarannya Allah, keberadaan Tuhan, benarnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya ada di Al-Quran. Jadi kalau ngomong, berarti Kak, semua sains itu udah ada tahu di buku Al-Quran. Bentar, nggak semua. Di Al-Quran tidak dijelaskan yang namanya konduksi, konveksi, radiasi, nggak dijelasin. Di dalam Al-Quran nggak ada itu rumus percepatan, nggak ada. Kalau kita jadi dibangun ruang segitiga sama sisi untuk mencari volumenya, itu adalah menggunakan rumus. Nggak ada di dalam Al-Quran tuh, nggak ada rumus-rumus begitu. Tetapi karena ini adalah book of sign, ada beberapa tanda di dalam Al-Quran yang baru terbukti di abad 21, yaitu di tempat kita sekarang. Baru sekarang terbukti. Kenapa? Karena dulunya tuh orang nggak ngeh ketika dibicarakan hal itu. Orang kayak, apa sih? Ini contohnya ya, contohnya teman-teman. Pernah dengar hadis tentang gedung tinggi? Ada yang bisa ceritain sama Kak Dimas? Aduh, lupa. Tanda akhir zaman yang gedung tinggi, coba. Ayo, ada yang ingat nggak? Hadis tentang akhir. Orang-orang Arab berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung tinggi. Terima kasih Kak Fakhri. Jadi ada satu hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata gini, ada kelak nanti di akhir zaman orang-orang yang tadinya bertelanjang dada, lalu dia bertelanjang kaki, tetapi orang-orang ini kelak nantinya akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Coba bayangin, tadinya orang ini orang miskin, bertelanjang dada berarti nggak pakai baju, bertelanjang kaki berarti nggak pakai alas kaki, tetapi nanti di akhir zaman meninggikan gedung. Coba teman-teman ngebayangin, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah ada gedung setinggi Monas belum? Belum ada. Belum. Yang ada paling tinggi piramid di Mesir ya. Tapi piramid juga Rasul nggak sempat ke Mesir, nggak sempat lihat piramid kan. Berarti para sahabat bingung nggak ketika nggak diomongin gini, ada orang miskin ninggiin bangunan, ngapain? Ngerti nggak? Di otaknya para sahabat tuh, ngapain ninggiin bangunan? Kalau mau juga ngebanyakin kambing, gitu ya. Kalau mau ngebanyakin ternak, ngapain ingin nggak masuk akal. Tapi kita di akhir zaman lihat yang namanya Dubai, yang namanya Kuwait, yang namanya Mekah sendiri sekarang ada gedung tertinggi di depan Ka'bah, yaitu Tower Clock, Clock Tower Mekah yang ada tanduknya di atas gitu, terus ada jamnya. Coba bayangin, sahabat kepikiran nggak di depan Ka'bah akan ada gedung setinggi itu, kepikiran nggak? Enggak. Jangankan gitu teman-teman, kalau kita ngomong di zaman sahabat dan zaman Rasul, nanti akan ada besi terbang. Mereka akan ngomong, besi terbang? Kok maksudnya besi gini gitu, besi lurus ngeng gitu, kayak pedang terus ngeng gitu? Enggak. Besi terbang di atas punya sayap. Para sahabat pasti bakal gini, terbang, manusia, besi terbang. Lah kalau kita tiap hari lihat pesawat, betul?
Ya nggak? Terus ada besi yang berputar-putar yang namanya helikopter, helikopter. Ada yang namanya helikopter. Coba kalau diomongin di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada besi berputar-putar dan bisa naik ke atas, duk 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 duk, jadi helikopter. Kira-kira para sahabat Rasul ngeh nggak? Enggak, semuanya enggak ngeh. Nah, inilah yang disebut Book of Sign. Jadi di Al-Quran dituliskan hal-hal yang zaman dulu orang-orang gak tahu. Makanya Al-Quran ini mukjizat. Apalagi mukjizat bagi siapa? Bagi kita manusia akhir zaman. Bagi manusia akhir zaman, ini adalah mukjizat. Kan kalau coba teman-teman, apa arti mukjizat? Ayo. Yang dapat melemahkan. Nah, keren banget. Apa? Tadi siapa yang ngomong? Bian. Bian. Yang dapat melemahkan, guys. Jadi Al-Quran ini adalah artinya sesuatu yang dapat melemahkan. Yang dapat apa? Melemahkan. Masya Allah. Mukjizat tuh maknanya melemahkan. Maksudnya melemahkan gimana sih? Nah, sekarang kita coba bahas tentang mukjizat dulu sedikit satu persatu. Misalnya nih ya, coba. Kalau misalnya kita lihat zaman dahulu kala. Kalau misalnya kita lihat mukjizat yang ada di Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa. Coba, Nabi Isa mukjizatnya apa? Menyembuhkan orang sakit. penyakit. Nabi Musa. Oh, Nabi Musa Sorry. Membelah lautan. Membelah lautan. Terus ini Terus yang ini ada yang ada di tulisan Nabi Isa. Jadi ular. Jadi ular. jadi ular. Nah, coba dengerin ya. Ketika di zamannya Nabi Musa, isinya Mesir itu adalah penyihir. Mereka bukan bisa memunculkan ular, tapi mereka bisa menyihir mata-mata kita. Bisa menyihir mata-mata kita supaya melihat tongkat jadi ular. Jadi bukan tongkatnya tiba-tiba jadi ular, terus ularnya makan tikus, terus tongkatnya jadi berubah besar dan memiliki keluarga sendiri. Enggak begitu caranya. Jadi biasanya para penyihir itu menyihir mata-mata Nashira, mata-mata Khalisa, mata-mata Jasmine, mata-mata Tara, mata-mata Syarifah. Disihir supaya mata kita melihat tongkat itu adalah ular, misalnya gitu. Nih, kalau Kak Dimas ketemu penyihir Firaun, Kak Dimas akan bilang ini es krim. Enggak, ini sebenarnya bukan es krim. Ini adalah apa? Remote AC. Tapi penyihir di zaman Firaun bisa menyihir mata Kak Dimas sehingga bisa membuat remote AC ini seperti es krim batangan atau coklat batang sehingga Kak Dimas bisa gigit. Padahal enggak. Jadi mata kita yang disihir. Tetapi ketika Musa alaihissalam membawa tongkatnya, terus kata Allah subhanahu wa ta'ala, lemparkan tongkatnya. Itu tongkat benar-benar menjadi ular, lalu memakan tongkat-tongkatnya para penyihir yang kecil-kecil tersebut. Nah, ini keren banget. Kebayang nggak? Jadi para penyihir ngelihat, loh, kok tongkatnya Musa berubah beneran? Dia lihat tongkatnya dia sendiri masih jadi tongkat. Si penyihir ya, dia lihat tongkatnya sendiri masih jadi tongkat. Tapi ketika lihat tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa beneran jadi ular dan memakan tongkat-tongkat itu. Maka di situ penyihirnya Nabi Musa, penyihirnya Firaun dilemahkan oleh mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Coba nih teman-teman bayangin ya. Kebayang nggak? Jadi mukjizatnya Nabi Musa melemahkan sihir-sihir penyihir. Dan tahu nggak teman-teman, ternyata penyihirnya di situ beriman kepada Allah semua. Karena dia tahu yang dikeluarkan Nabi Musa bukan sihir tapi beneran. Itu maknanya melemahkan. Di zaman Nabi Isa sama. Di zaman Nabi Isa alaihi salam yang banyak tukang menyembuhkan, namanya tabib. Bukan Habib ya. Bukan Habib sekali lagi, tapi tabib. Tabib ini kerjanya nyembuhin. Nabi Isa alaihissalam bukan cuma nyembuhin, guys. Apa coba? Nabi Isa alaihissalam bisa membuat orang buta melihat lagi. Yang keduanya, Nabi Isa alaihissalam bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Kalah itu para tabib. Tapi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang tukang berbicara, orang-orang itu pandai ngomong dan orang-orang itu pandai membuat syair-syair yang luar biasa. Mungkin kalau kayak sekarang tuh lirik lagu gitu ya, mampu membuat syair-syair yang luar biasa. Coba deh teman-teman coba lihat syair-syair Arab itu sampai sekarang tidak ada yang mengalahkan. Perbendaharaan katanya nggak ada yang mengalahkan. Dan tetapi dikalahkan dengan salah satu surat aja.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Udah dari itu aja udah kalah, teman-teman. Coba bayangin dari situ aja udah kalah banget. Jadi kebayang kan, ternyata Al-Qur'an yang luar biasa itu akhirnya mengalahkan syair-syair yang ada yang dijagokan pada saat itu. Keren banget ya, Masya Allah, tabarakallah, kalah semuanya lewat dengan Al-Quran. Jadi Allah itu memberikan mukjizat. Tapi begini, teman-teman bisa nggak pegang tongkatnya Musa? Bisa nggak? Sepertinya nggak bisa, Kak. Sepertinya ya, bukan sepertinya sih, karena emang nggak bisa ya. Pegang tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, kita nggak bisa, guys. Terus pegang misalnya penyembuhnya Nabi Isa, bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa sama sekali. Tapi bisa nggak pegang mukjizatnya Rasulullah? Bisa. Bisa nggak baca mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa. Itu yang luar biasa dari Al-Quran. Teman-teman sekarang sudah tidak ditemani Nabi. Kalau zaman dulu, murid-muridnya Nabi Isa, Hawariyun, ditemani Nabi Isa, enak dong. Bani Israel, Bani Israel banyak ininya. Apanya? Nabinya, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya Nabi Bani Israel. Seneng mereka ditemani Nabi-Nabi. Kita ada Nabi nggak? Kita nggak ditemani Nabi, teman-teman. Tapi kita ditemani oleh sang mukjizat sendiri, yaitu Al-Quran. Dan kita akan membuka Al-Quran. Coba teman-teman, buka Al-Qurannya, bawa Al-Qurannya. Yang kalau bisa yang ada artinya silahkan ambil dulu. Ambil dulu. Nanti Kak Dimas minta teman-teman untuk membacakan beberapa. Coba ya, ambil dulu. Ketika Dimas akan minta teman-teman untuk membacakan. Kita akan coba bongkar salah satu book of science. Bukan book of science ya. Silahkan, yang mau wudhu dulu. Karena sunahnya sambil baca Al-Quran itu adalah berwudhu terlebih dahulu. Silahkan. Jadi bukan book of science ya. Bukan buku yang isinya tentang science semua. Enggak, bukan. Tapi Al-Quran itu book of science. Buku tentang pertanda kebesaran Allah, pertanda bahwa Allah itu ada, dan pertanda bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu adalah book of sign. Nah sekarang kita coba bacakan. Ini nggak usah kita buka dulu Al-Qurannya, tetapi kita langsung buka pembukanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fi. La raiba fi. La roi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ini Al-Baqarah. Al-Baqarah itu gampang dong. Jadi kalau lihat ada 2.2, berarti itu namanya suratnya kedua, ayatnya kedua. Jadi 2.2 berarti ayat 2 surat kedua gitu ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah Al-Baqarah 2. Kitab ini tidak ada keraguan kepadanya. Ini adalah sebuah tanda pembuka Al-Quran yang luar biasa. Ada nggak buku yang berani mengklaim di dunia ini? Ada nggak buku yang berani mengklaim buku ini adalah yang terbaik? Ada nggak? Nggak ada. Satu pun nggak ada sampai detik ini. Tidak. Pasti mereka ngomongnya gini, dengan segala kekurangannya buku ini disempurnakan oleh gitu loh. Dengan segala kekurangan dari kami penulis, pasti gitu terusnya. Dengan segala kekurangan, karena penulisnya tahu bahwa yang nulisnya manusia, pasti ada kekurangan dalam menulis. Ada yang bahasanya salah, ada yang hurufnya salah, ada yang ternyata faktanya salah. Kak Dimas aja ngomong pasti ada salahnya, apalagi nulis. Tapi Al-Quran lah salah satu yang di depannya ngomong kitab ini tidak ada keraguan sama sekali. Siapa yang berani ngomong gini? Siapa yang berani ngomong gini? Allah. Allah satu-satunya. Karena Al-Quran itu bukan tulisan ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu bukan tulisan, Al-Quran itu bukan kitab. Bukan Al-Quran itu bukan tulisan, bukan kitab. Tapi apa? Perkataan Allah. Perkataan. Jadi bukan tulisan, bukan buku, bukan kitab. Kebetulan sekarang Al-Qur'annya dipegang sama kita kebetulan. Bisa ditulis ulang, bisa dilihat. Kalau zaman dulu kan nggak ada harokatnya sama sekali. Nggak ada. Wa sama fa itu ada kemungkinan sama nanti bacanya. Terus ada kemungkinan kayak ta, tha. Itu ada kemungkinan bacanya sama. Ba, ta, tha. Terus sya. Itu ada kemungkinan tuh ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah sebuah pembuka yang luar biasa, yaitu tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dan tahu nggak teman-teman, ini adalah challenge dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menuntaskan challenge ini. Challenge-nya apa? Coba bikin satu.
Silakan coba buka di Al-Baqarah ayat 23. Buka di Al-Baqarah ayat 23. Nah, di situ jelas-jelas ditulis bahwa coba Allah tuh mau ngasih lihat sama kita, mau ngasih tahu, coba deh. Berani nggak buka? Berani nggak bikin satu aja yang semacam Al-Quran? Satu surat semacam Al-Quran. Dan yang lebih keren lagi apa? Kata Allah, bawa semua penolongmu. Bawa tuh semua siapa? Berarti bawa jin, bawa para asatidz, bawa para ustadz, bawa malaikat, bawa apa? Coba tulis satu saja surat semacam Al-Quran. Dan tolong teman-teman buka Al-Baqarah 24. Apa katanya? Coba ada yang bisa bantu? Bila kamu tidak mau membuat, Jawabannya di 24. Pasti tidak. Silakan yang keras, yang keras. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka tetaplah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Masya Allah. Berarti mampu nggak kita? Enggak. Allahnya udah bilang di situ. Allah sudah bilang kita tidak akan mampu. Jadi pertanyaan di 23 challenge-nya ini jawabannya di 24. Jawabannya di berapa? 24. Nggak akan pernah mampu. Dan benar, semenjak Al-Quran turun di bulan Ramadan, sampai sekarang nggak ada yang bisa menyamai surat. Bahkan surat terpendek. Apa ya surat terpendek? Ayo. Al-Kautsar sama Al-Akbar. Terpendeknya Al-Kautsar. Kedua terpendek Al-Asr. Jadi terpendeknya Al-Kautsar. Ada nggak yang bisa bikin surat Al-Kautsar sampai sekarang? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa meniru. Kok gitu, Kak? Karena tata bahasanya luar biasa sekali. Kalau kita tahu bahasa Al-Quran, ketika kita lihat Al-Quran tuh, ya Allah kok bisa sih bahasanya seindah ini? Jadi bukan kayak omongan sehari-hari. Karena kitanya aja nggak ngerti bahasa Arab ya. Bener nggak? Kitanya yang nggak ngerti bahasa Arab, jadi nggak ngerti bahwa Al-Quran ini sebenarnya keren banget tata bahasanya. Karena kitanya sekali lagi tidak bisa baca Al-Quran. Sehingga kitanya yang tidak tahu. Padahal bahasa Al-Quran tuh luar biasa sekali. Sekali lihat orang Arab aja waktu itu yang memiliki bahasanya sendiri, itu tahu bahwa ini lebih tinggi dari syair. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan isi Al-Quran, teman-teman, orang Quraisy tuh gini, ih, sampai gini mukanya. Ini kok indah banget ya? Kok jauh lebih indah dari syair ya? Ini syair bukan sih? Ini kayaknya bukan syair deh. Ini bukan syair. Jadi di atas syair. Saking hebatnya tulisan Al-Quran. Dan Kak Dimas mau nantang teman-teman. Bahasa Arab yang dipakai Al-Quran, bahasa Fusha yang dipakai Al-Quran, itu tidak ada error. Kita coba ya. Kak Dimas mau nulis sesuatu nih. Kak Dimas mau nulis sesuatu di kolom chat. Silahkan baca tulisan ini. Apa bacanya? Tebet ya. Oke. Kalau ini Menteng. beda sih. Kok beda? Kalau satu tebet ya satunya menteng dong. Coba kenapa beda? Kan sama itu tulisannya, sama nggak tulisannya? Sama. Sama. Yang satu tadi baca tolong apa? Tebet. Yang satu? Menteng. Ya kalau mau disamain satu menteng, satu tebet tuh. Coba. Error. Bahasa selain bahasa Arab itu banyak errornya. Banyak error. Aja kita berantem nih. Enggak, kata orang Batak itu tebet. Enggak, kata orang Jakarta tebet. Kata orang Batak, apa itu tebet? Terus ada lagi Cicaheum. Nah, coba bayangin nih, itu di Bandung. Bacanya gimana? Cicaheum. Kalau orang Bandung gampang ya, Cicaheum. Coba kalau orang Batak sekali lagi dengan lidahnya, Cicaheum. Susah ngomongnya. Ini belibet ini, lidahnya belibet. Tebet, menteng, Cicaheum. Cicahem jadinya. Atau kalau orang Jawa harus ngomong ini, coba tulisan ya. Nih, orang Jawa ngomong ini susah. Ayo. Berit. Apa gimana? Ini adalah orang Sunda yang paling enak ngomongnya berit. Bukan bukan juga u tapi berit.
Berit. Ini artinya tikus. Jadi kalau kamu ke Bandung terus ayah berit, ayah berit. Artinya ada tikus, ada tikus. Tuh ayah berit, ada tikus, ada tikus. Tapi kan lidahnya belibet ya. Oke, lanjut lagi kita lihat errornya kayak apa. Ini tolong dibaca. Dor. Dor. Dor ya. Kaget dor. Oh gitu. Coba dibaca dor ya. Ini dor ya. Oke. Kalau ini dibacanya apa? Pul. Harusnya pol dong. Ah. Kan dor, yang atas dor, yang bawah harusnya Pol. itulah error dalam bahasa. Itulah error dalam bahasa. Bahasa Inggris yang dianggap bahasa pemersatu dunia error kok. Ada pool, ada door. Itu aneh loh, ada pool, ada door. Nanti orang Inggris ngomongnya kindergarten, tapi orang Amerika ngomongnya kindergarten. T-nya hilang. Logatnya udah beda-beda, betul? Terus nanti orang Rusia kindergarten. Beda-beda semuanya. Iya, kalau orang India kindergarten. Nah. Itu orang India udah beda-beda lagi. Jadi bahasa selain bahasa Arab itu banyak errornya. Kalau di Turki ada u, ada i. Tuh beda lagi, ada u, ada i. Jadi macam-macam. Tapi coba lihat bahasa Arab. Ada ha yang dibaca ta pasti ta, yang dibaca ro pasti ro, yang dibaca ko pasti ko. Ya, betul? Betul. Nggak ada yang misalnya satu ko, satu ke. Nggak ada satu ke, satu ko. Nggak ada. Ko ya ko. Tak ya tak, ti ya tak, tu ya tu, tak ti tu gitu. Tetap aja di situ. Ayah orai di sawah. Jadi tetap bahasa Arab itu akan sesuai dengan apa tulisannya. Makanya turun Al-Quran dalam bahasa Arab dan teman-teman tidak ada kembengkokan di dalamnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Kita aja bisa ngebedain yang mana ain, yang mana hamzah, betul? Iwaja. Oh, berarti ain. Iwaja berarti ain. Kita dengarnya aja tahu itu huruf apa. Ja. Nggak, kalau orang Sunda suka gini, ijaja anasrullahi wal fat. Ijaja semuanya ya. Atau kalau nggak gini, ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jadi J semua. Tapi kalau orang Arab tahu idza sama iza beda ya. Idza zul berarti yang pertamanya za, yang keduanya za. Tuh. Bahasa Arab tuh dengar aja tahu. Qad qamatis shalah, qad qa berarti pakai ko sama do. Qad qa enggak ketukar sama dal. Coba tabat siada itu ta atau hurufnya atau to? Ta. Karena jelas kan bukan tobot. Kalau to kan jadi tobot. Tobot. Kan ini tabat siada. Ketukar enggak ta sama to-nya? Enggak ya? Masya Allah. Bahkan di sini watini wa zaitun itu teh apa to? Ta itu. Ta. Tapi waturi sinin itu ta apa to? Tuh. Teman-teman aja dengar udah tahu bedanya ta sama to. Itulah indahnya bahasa fusha atau bahasa Quran. Gak mungkin salah dengar. Makanya ketika Rasul membacakan surat-surat, orang Arab langsung hafal. Dan ada suratul Qaf, surat Qaf itu para sahabat menghafalkan surat Qaf karena dibacakan di saat sholat Jumat aja. Langsung hafal loh. Karena nggak ada perubahan. Kan kalau misalnya tadi ya, Kak Dimas orang Batak nanya, ini kamu rumah di mana? Di Tebet. Nanti bingung besok ya dia Tebet apa Tebet, lupa karena cara penyebutannya beda. Tapi Arab itu tidak, karena bahasa fusha itu adalah mudah. Bahasa Al-Quran mudah. Kata Al-Qamar juga begitu. Bahasa Al-Quran itu mudah. Bahkan kalau ada huruf mati itu harus dipantulkan supaya mudah ngomongnya. Baju di toko, kol-kolah ya. Baju di toko, Kak Dimas kemarin belajar sama Ustadz Abu Rabani. Begitu, baju di toko itu kalau ada wasjud wa qatarib. Itu kan ada kokola semua ya. Wasjud wa qatarib. Coba kalau judnya harus potong. Wasjud wa qatarib. Kalau harus berhenti-berhenti. Susah lo ngomongnya. Wasjud wa qatarib. Tapi Allah memudahkan dengan adanya qalqalah, jadi disambung semua. Wasjud wa qatarib. Wasjud wa qatarib. Jadi enak ya ngomongnya ya.
Masya Allah, dimudahin sama Allah semua. Terus, ingat nggak teman-teman? Ngafalin Al-Fatihah sesusah apa? Ingat nggak ngafalin Al-Fatihah? Enggak. Atau tiba-tiba udah bisa? Nggak ingat, tiba-tiba udah bisa. Bisa. Saking gampangnya teman-teman waktu kecil mendengar aba, mendengar ibu, mendengar gurunya ngulang Al-Fatihah jadi hafal ya? Iya. Dihafal teman-teman, itu hebatnya Al-Quran ini mudah. Coba kalau misalnya teman-teman dikasih sebuah tulisan ya, tanpa titik tapi surat Al-Fatihah, bisa baca nggak semua? Enggak. 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 Al-Fatihah? Oh, Al-Fatihah bisa. Bisa. Bahkan nggak ada titiknya. Alhamdulillah udah ketebak sama kita. Oh, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jago. Karena udah sih hafal. Jadi kebayang nggak Al-Quran ini kalau ada yang salah nih. Misalnya nih. Alhamdulillahirabbil alamun. Kira-kira dibenerin nggak sama satu masjid? Benerin, pasti. Benerin. Pasti dibenerin sama satu. La uqsimu bihadzal balad. Terusin. Antahilum. Azal balad. Bisa, bener nggak? Kebayang nggak kalau ada imam salah baca al-balad, pasti dibenerin satu masjid. Jadi Al-Quran ini mudah banget diturunin sama Allah. Ya, ini pengantarnya. Tapi kita buka di surat An-Nur ayat 43. Silahkan yang mau baca raise hand. Yang mau bacain raise hand, cari surat An-Nur ayat 43. Ini sering sekali Kak Dimas ulang-ulang, jangan bosan, sering sekali diulang-ulang. Pasti yang kenal Kak Dimas pasti tahu banget ini sering sekali diulang-ulang ya. Ketemu? Coba Viv dibaca Viv. An-Nur ayat 43. Rafif udah pegang Quran? Bentar, ya pelan aja, pelan, nggak apa-apa, santai. Jangan terburu-buru. An-Nur, surat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taro anna Allah yuzhi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama thumma yaj'aluhu rukama fataral wadaqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu man yasha wa yasrifuhu amman yasha yakadu sana barqi yadhabu bil absar. Masya Allah, tabarakallah. Tolong kakak Abian bacain artinya. Kak Abian, boleh bantu baca arti surat An-Nur ayat 43. Ayat 43 kan, Kak? Yes. Tentang hujan. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki.
kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Masya Allah ya, coba teman-teman bayangin, ada hujan es di tempat-tempat yang Allah kehendaki. Ada loh, tempat yang ada hujan esnya, ada yang enggak. Terus dari awan itu terlihat bulir-bulirnya dan muncul hujan di tempat yang Allah kehendaki juga. Coba bayangin, urusannya hujan sama hujan es. Terus kalau sahabat denger ini gimana? Hujan es. Es gitu kan. Es itu apa ya Rasulullah? Air yang mengkristalkan. Nah, sahabat coba gimana? Tinggalnya di gurun. Kenal nggak ya Iya. sama yang namanya es? Karena isinya pasir semua. Iya, kan kalau kita sih sahabat es ya. Kita sobat es teman-teman. Apa-apa dikasih es, bener nggak? Benar. Iya, kopi susu es, teh es, gitu. Semuanya dikasih es. Iya, pisang goreng es, nasi goreng es, mie goreng es, enggak ya? Jadi semuanya dikasih es sama kita karena kita teman es, sahabat es. Tapi kan kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Dan ini bukti nyata kalau kita sekarang bahwa oh iya ya Quran udah bener dari dulu, tidak bengkok. Kita lanjutkan di surat Al-Hijr. Coba sekarang lihat lagi surat Al-Hijr. Karena sudah 447, sekarang kita bacakan artinya aja. Silahkan bacakan artinya Kakak Naila Aimi. Bacanya gimana sih Kak? Amy. Amy, dia bisa Amy ya. Kak Dimas buat teman namanya Kalau Amy. Masya Allah. Kak Naila silahkan. artinya aja ya Kak. Al-Hijr. Iya artinya aja silahkan. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Masya Allah. Kebayang nggak mengawinkan angin? Katorik sama Kanabila dikawinkan angin gitu maksudnya. Dinikahin sama angin, angin lewat terus mereka tiba-tiba akad nikah. Saya terima nikahnya, saya soalnya dinikahin sama angin. Kan tumbuhan ya, udah jelas di situ ya. Mengawinkan bunga dan mengawinkan tumbuhan, betul? Dan ternyata teman-teman sudah tahu kan, karena putik dan benang sari itu harus bercampur baru terjadi buah-buahan, betul? Betul. Kan nggak mungkin tiba-tiba si benang sari dari bunga satu pergi, oi guys, gue duluan ya. Itu terus dia jalan ke bunganya satu lagi terus nemplok tuh. Pasti ada bantuan. Dan ternyata coba lihat di belakang Kak Dimas. Dan ternyata angin itu faktor terbesar yang menerbangkan benang-benang sari atau serbuk sari sampai nanti menempel di putiknya seperti ini. Ada di Al-Quran? Ada. Udah ada duluan di Al-Quran. Bahwa ternyata benang sari itu terbang kena angin, cus, gitu terus nanti menempel di putik, lalu terjadilah pembuahan. Angin teman-teman. Yang keduanya adalah lebah dan serangga lain. Jadi kalau serangga masuk ke kelopak bunga ya, benang sari atau serbuk sarinya nempel di kaki-kaki lebah, nempel di kaki serangga, terus pindah ke bunga lain. Karena kalau Kak Dimas yang nginjek bunganya, nggak mungkin benang sarinya nempel karena bunganya hancur. Pasti kaki lebah atau kaki serangga lain nempel lah di situ ya. Jadi perkawinan bunga terjadi. Kita lanjut lagi, kita pergi ke luar angkasa sekarang. Di luar angkasa sana ada yang namanya solar system. Bukan ngomongin bensin, tapi ini adalah solar system, yaitu tata surya. Bukan ngomongin solar premium Pertamax, ini solar system alias tata surya. Coba deh dilihat. Kak Alma Putri tolong dibaca. Di Arab Kak. Boleh Arabnya boleh, kalau mau boleh. Masya Allah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Wasyamsya wal qamar, sekalian artinya, Kak Alma. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Masya Allah, masing-masing berada pada garis edarnya. Wasyamsya wal qamar, matahari dan bulan beredar pada garisnya. Pernah nggak sih mereka bertabrakan? Beribu-ribu tahun bumi dan bulan dan matahari berputar-putar, nggak pernah. Dan itu ada di Al-Quran bahwa bulan, bumi semuanya punya garis orbit dan berputar di garis edarnya. Apakah ada Nicholas Copernicus datang ke Muhammad SAW memberikan berita ini? Ada?
Nggak ada kan? Terus tiba-tiba ada dari masa depan. Saya telah melihat pakai teleskop besar karena mereka punya garis ada sendiri. Enggak. Rasul hanya mengetahuinya dari Jibril alaihissalam, dan Jibril siapa yang ngasih tahu? Allah. Allah. Iya dong, yang punya tata surya yang ngasih tahu langsung sama Jibril, dan Jibril memberitakan langsung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut lagi coba teman-teman. Nih, ini salah satu favorit Kak Dimas. Kak Dimas percepat aja nggak apa-apa ya. Laut itu warnanya apa? Biru. Biru. Di atas. Tapi kan karena mataharinya sampai di warna biru. Tetapi kalau udah di bawah 100 meter teman-teman, laut itu gelap karena mataharinya nggak nyampe ke situ. Tapi Muhammad pernah berlaut? Rasul pernah melaut? Rasul tidak pernah melaut sama sekali. Nggak pernah main ke laut Rasulullah. Tapi akhirnya dari Al-Quran lah beliau tahu laut itu gelap. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau Pak Dimas bahas, ini nggak ada habis-habisnya. Suaranya double, Kak. Iya, ini ada yang terbuka. Nah, Kak Dimas mute dulu. Cuk. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau bahas satu-satu, nggak ada habisnya karena Al-Quran inilah mukjizat yang bisa kita pegang sekarang. Mukjizat yang bisa kita rasakan. Semua tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran, teman-teman bisa lihat Ar-Rahman, bagaimana dua air bertemu. Teman-teman bisa lihat juga bagaimana malam tidak pernah mendahului siang, siang tidak pernah mendahului malam. Dan banyak sekali kabar sains. Dan yang paling utama ada di surat Al-Mu'minun tentang bayi yang ada di dalam perut ibundanya. Tapi sudah pernah dengar ya? Tapi nggak apa-apa, Kak Dimas ulang sekali lagi bahwa di dalam perut ibu ada yang namanya janin. Janin ini ada di surat Al-Mu'minun disebut seperti alaqah, seperti gumpalan darah yang menggantung dan seperti lintah. Teman-teman silakan buka Google, cari janin yang seperti lintah, pasti keluar. Sekarang buka Google-nya, nanti tulis janin yang seperti lintah, pasti keluar surat Al-Mu'minun. Kalau teman-teman Google apa? Janin yang seperti lintah nih, Kak Dimas tulis sekali lagi. Jadi ini tugas teman-teman, nanti buka ya. Janin yang seperti lintah. Alaqah. Alaqah itu bahasanya antara lintah atau darah yang bergantung yang menggumpal. Teman-teman lihat di Google. Ternyata janin bayi kecil itu mirip sekali dengan lintah, dan zaman dulu Rasul SAW belum punya teknologi USG untuk melihat ke dalam perut. Ini luar biasa loh. Dan banyak sekali dokter-dokter yang masuk Islam karena masalah janin ini. Karena kan, loh kok Muhammad bisa tahu gitu loh. Kok Muhammad bisa tahu bahwa janin itu mirip seperti lintah? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, karena memang Allah lah yang sudah bilang di sini. Allah sudah bilang bahwa coba deh buat satu surat semisal Al-Quran, buat satu aja, nggak usah satu surat deh. Ada di surat lainnya satu ayat aja nggak mungkin bisa. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, sebegitu hebatnya Al-Quran yang kita pegang. Pertanyaannya, baca Al-Quran sehari berapa lembar? Wasikum manasibitakallah nih. Baca. Coba baca Quran sehari berapa lembar? Padahal udah jelas ini buku tuntunan hidup. Yuk sama-sama kita, Kak Dimas, Kak Torik, dan semua dari Taklim Remaja, sama-sama yuk kita perbanyak lagi baca Al-Quran. Karena sudah jelas ini adalah tuntunan hidup dan isinya book of sign, ini luar biasa sekali. Insya Allah ya. Usikum manasibitakallah, tambah lagi baca Al-Qurannya. Tapi coba lihat deh artinya. Kadang-kadang kalau kita lihat artinya sambil mentadabbur artinya tuh kadang-kadang masalah kita tuh selesai dengan cuma membaca Al-Quran aja. Kita galau, kita sedih, baca Al-Quran, bismillah ya Allah tunjukkan aku harus apa. Nanti sama Allah ditunjukkan di Al-Quran tersebut apa yang harus kita lakukan. Coba bayangin, nonton Naruto, ada nggak masalah kita selesai? Enggak. Nonton One Piece, kemarin episode 1000, ada nggak masalah kita selesai? Enggak. Baca komik Conan sampai berapa? Nggak selesai. Masalah kita nggak selesai. Coba baca buku-buku di seluruh dunia, nggak selesai. Coba buka TTS, teka-teki silang, malah pusing kita. Buka buku sudoku, ngerjain sudoku, masalah kita selesai nggak? Malah tambah pusing ya. Gitu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang di dalamnya banyak sekali pembuktian-pembuktian yang luar biasa. Dan tahu nggak? Ini ada satu lagi yang epic, tapi Kak Dimas
kasih tugas sama teman-teman untuk nyari. Karena jasad Fir'aun itu tuh sama Allah dijaga supaya diketemukan nantinya, dan ketika jasad Fir'aun diketemukan, ketemulah bahwa jasad Fir'aun itu yang sudah termumikan itu tenggelam di Laut Merah. Jadi sudah ada di sebuah surat di dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun aku jaga, kata Allah, supaya menjadi petunjuk bagi kalian, supaya menjadi supaya menjadi pengingat bagi kalian. Masya Allah ya. Sekarang Kak Dimas mau ngajakin teman-teman untuk kuis. Nah, nanti akan ada 3 giveaway buat teman-teman yang insya Allah punya skor tertinggi, mendapatkan skor tertinggi. Ada 3 ya. Nah, silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom chat. Klik linknya, nanti masuk ke dalam sini. Kita akan cek knowledge kita tentang Al-Quran via quizzes. Di dalamnya pertanyaannya tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran dan beberapa sambung ayat juz 30. Ayo loh. Pengetahuan tentang Al-Qurannya akan sangat diuji di sini. Kak Dimas tunggu ya. Oke, yuk semangat. Oke, nanti tapi izin Kak Dimas matikan audionya ya, supaya di dalamnya kan banyak ayat-ayat. Jadi nggak tabrakan antara ayat-ayat Al-Quran sama lagunya, nggak tabrakan. Oke, udah ada 58 orang. Kak Dimas tunggu lagi 25 jam. Oh, 25 jam. Besok dong. Sudah ada 61 orang. Yo, sisanya mana? Enam 61 orang sudah masuk. Oke, tunggu ya. Cara mainnya gimana? Nanti kalau linknya udah diklik, kan teman-teman daftar pakai username kan. Nanti kita akan main kalau semuanya sudah lengkap, kuisnya akan Kak Dimas start ya. Kalau yang belum pernah main quizzes. Kalau yang sudah pernah, nah siap-siap ya teman-teman ya. Quizzes nih. Iya nih, udah quizzes nih. Bismillah. Coba. Ya, belum kita start gamenya ya. Belum kita start. Kita tunggu nih, udah ada 61 orang. Atau mau kita mulai aja, nanti Kak Dimas tunggu aba-aba dari Katorik aja ya. Oke, semua udah siap belum? Ya. Udah. Udah ya? Udah. Udah siap ya? 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Oke. Oke, Kak Dimas matiin lagunya ya, supaya nggak tabrakan sama isi pertanyaannya Al-Quran semua soalnya. Silahkan.
Oke, persaingan ketat nih nampaknya ya. Masya Allah. Kak Dimas kasih waktu sekitar 30 detikan lagi ya. Ini perubahannya sangat cepat ya Kak Dimas ya. Kenapa Kak? Perubahan standingnya cepat banget dari tadi, kayak so dinamik banget. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat top 3-nya. Wah, ada... selamat buat yang menang. Ada siapa tuh? Aku nggak bisa baca. Kak Dimas siapa top 3-nya? Nggak kebaca di layar laptop aku.
Kita lihat nih. Ada Alicia Kaila, nomor 3 ada Muhammad Keza Al-Khalifi, dan juara 1 Kira Almira. Selamat. Kita lihat nih. Kita review sebentar. Gimana Kak Dimas? Aman semua? Oke, jadi ini nomor 6 ini adalah nomor yang teman-teman banyak kurang tepat karena yang ditanyanya adalah bukitnya. Insya Allah ya, bukitnya nih, bukitnya bukan guanya. Ini kan gua Hiro gitu kan. Gua Hiro ada di Jabal Nur. Oke, kita lihat lagi di nomor tadi ada salah satu yang warnanya merah juga, ada 2 yang warna merah nih. Tuh Katorik, ada nomor 13, kita review sedikit ya. Nomor 13 itu adalah sebutkan satu ayat sebelum Irama dzatil imad. Nah, sebelumnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ayo, surat apa ini? Al-Fajr. Al-Fajr, menceritakan tentang Irama dzatil imad, kaum Ad. Masya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tapi kadang-kadang karena kita kecepatannya ngitungnya ngitungnya Masya Allah, ngitungnya susah ya. Tapi yang lain alhamdulillah. Ini adalah sedikit saja knowledge tentang Al-Quran. Dan insya Allah hari ini yang memenangkan giveaway-nya ada Kiara Almira, Muhammad Keiza, dan Alicia Kaila. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Kak Dimas ada satu extra giveaway nih. Wow. Tadi yang baca Quran siapa namanya? Aku lupa. Yang baca Quran. Tadi yang Anur ya? Tadi ada Kak Rafif Abdurrahman. Ya, Kak Rafif Abdurrahman tadi tar coba untuk kontak pengurus taklim remaja, soalnya alhamdulillah congratulations dapat giveaway juga. Masya Allah, alhamdulillah. Tuh kan teman-teman, dengan berani baca aja tiba-tiba dapat lagi ya. Masya Allah ya. Cepat dapatnya. Nah, Masya Allah, sebelum nanti ditutup sama Katorik, Kak Dimas mau mereview dikit bahwa Masya Allah, kita itu kadang nggak sadar kalau misalnya kita tuh menggenggam mukjizat. Seperti apa rasanya? Seperti kita tuh melihat laut terbelah di hadapan Nabi Musa. Seperti kita bisa melihat Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Kita ternyata menggenggam, kita bisa membaca, kita bisa menjalankan sang mukjizat itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kita sadar sekarang bahwa Al-Quran itu bukan book of science, tapi book of sign, di mana di dalamnya banyak sekali tanda-tanda kebenarannya Allah, kebesarannya Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sehingga usikum wa nafsi bittaqwallah, yuk sering-sering baca Quran. Karena yang terbata-bata membaca Al-Quran dapat 2 pahala, dan yang sudah bacaannya lancar derajatnya sama seperti malaikat. Dan tahu nggak, orang yang dekat dengan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya, itu disebut keluarga Allah. Jangan sampai enggak. Kalau punya kesempatan untuk ngajar Al-Quran, punya kesempatan untuk membaca Al-Quran, ada di dalam program yang isinya Al-Quran, jangan sampai enggak. Karena siapa sih yang nggak mau jadi keluarganya Allah? Siapa di sini yang nggak mau jadi keluarga Allah? Boleh angkat tangan? Aduh, sayang sekali kalau nggak mau jadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dekat-dekat dengan Quran. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'alamah. Barang siapa yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya kembali, itu adalah menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik yang berjalan di muka dunia ini. Dan pasti dong pintu surga akan dibukakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di belakangnya adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencintai dan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kak Dimas mohon maaf kalau ada banyak sekali kesalahan yang keluar dari lisan Kak Dimas. Kak Dimas kembalikan kepada Kak Torik untuk menutup sesi kali ini. Silakan Kak Torik. Oke, Kak Dimas. Guys, jangan lupa untuk on cam karena kita mau foto bareng. Kalau ada yang mau pakai
effect or something, silakan. Ada yang mau touch up, silakan. Ada yang mau, I don't know, whatever you guys want, silakan. Karena kita mau foto bareng. Dan ini banyak nih Kak Dimas, orang-orang yang lama gak kelihatan akhirnya comeback kayak Haura. Ini sering banget DM Katorik, maaf ya, Giles, blablabla, tapi akhirnya datang juga ke Merton. Nah, oke, teman-teman udah on cam semua. Kalau dia mau pakai background yang kayak Katorik pakai dan pakai, silakan di adjust dulu. Nanti ntar untuk Rafif, jangan lupa private chat ke account Zoom yang ada pengurus TR ya, untuk perihal giveaway-nya. Nah, teman-teman udah pada siap belum? Udah ya? Oke, bentar. Aku lupa cara screenshot di MacBook gimana. Kak Dimas masih mute nih, mohon maaf. Shift comment 3 Katorik. Oke, thank you. Ini aku ada 3 layer, karena layer pertama ya. Semuanya stay smile ya. 1, 2, 3. Oke, next. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Yang lain buka kameranya, buka cepat. Terakhir nih. 1, 2, 3. Oke, bentar kita lihat dulu. Malum guys, masih belum ngafalin. Oke teman-teman. Dan bentar. Atau mau ulang lagi nih, biar seru nih. Aku ulang lagi ya. Boleh. Tadi, lupa. Oke. 1, udah guys semua ya. Yang ini screen pertama nih. Ini Fakri, udah belum? Mau duduk nih? Dari duduk. Oke, 1, 2, 3. Bentar, kita lihat dulu. Oke, next. Main lagi, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Alright, teman-teman, thank you so much yang udah datang. Nah, teman-teman jangan lupa ntar ada charging kit saya Kak Dimas ya, jam maghrib sampai Isya ya. Boleh di-share dulu dong Kak Dimas. Atau biar teman-teman ikut semua. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Kak Dimas, atau nanti bisa masuk ke bit.ly charging kids TJ. Kak Dimas kebetulan lagi nggak pegang nggak pegang linknya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa lihat di Instagramnya Terang Jakarta, Terang Kids, atau di Instagramnya Kak Dimas Adisa. Nanti ada linknya, ada link tree. Teman-teman bisa klik di situ. Nah, ada teman-teman se-Indonesia yang selalu baca Quran dari Senin sampai Jumat sehabis lepas sholat maghrib. Baca aja. Kalau misalnya nggak bisa baca, nanti nggak akan disuruh baca ya. Teman-teman yang sudah charging kids ikutan juga tahu. Kalau lagi malas baca, dia nggak raise hand. Nanti tapi kalau pengen baca dapetin pahala, tinggal raise hand. Itu luar biasa sekali. Dan ini adalah teman-teman satu Indonesia, dan kita sudah berikrar bahwa insya Allah akan baca terus Al-Quran sampai kiamat tiba. Nah, jadi tapi kalau sendirian kan berat ya. Tapi kalau sama teman-teman soleh, insya Allah bareng-bareng kita baca Quran sampai kiamat. Masya Allah. Terima kasih Kak Torik. Nah, Kak Dimas, atau nggak salah, ini sebelum kita tutup, ada jauh dari Australia. Wow, mana-mana. Coba tadi yang dari Australia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Hai Syarifah. Di sana jam berapa? Jam 9.14. Oh, 9.14. Soalnya kalau lihat di map sih kita deket ya, nggak jauh-jauh amat ya. Mohon maaf, 7 jam terbang. Ya kalau mapnya di zoom out tuh kayaknya deket loh, bener-bener kayak cuma kelewat satu lautan aja kok. Iya. Beda 4 jam. So. Masya Allah, sehat-sehat ya. Oke, thank you Syarifah. Nah teman-teman, thank you so much yang udah ikutan. Semoga insya Allah next year Januari kita bisa main bareng lagi, dan semoga Januari kita bisa ngumpul bareng offline yang di Jakarta. Ya kita terakhir offline kapan Kak Torik? Februari, remaja. Februari, mohon maaf, 2019. 2020 kali ya terakhir ya? Sempat 2020 Februari. Ya tapi itu juga udah hampir 2 tahun yang lalu. Aduh, Masya Allah. Kak Dimas juga dulu pertama kali ketemu Kak Torik itu di Taklim Remaja. Ya, Kak Torik datang ke mana? Bintaro, di kelas itu Bintaro. Puri Bintaro. Masya Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan lagi, nanti ketemu lagi ya.
kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Amin. Oke teman-teman, mari kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca surat Al-Asr. Dan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Salam. Ah.